Selamat siang teman-teman. Hari ini Jumat 25 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas teman-teman hari ini, kebetulan bursa juga libur ya. Kita akan bahas saham Kapuas Primakol atau Zinc ya teman-teman. Bagaimana potensi dan juga kemungkinan ke depan dari saham ini, baik dari sisi fundamental ataupun technical ataupun market secara makro dari saham ini. Oke, kita langsung aja teman-teman. Potensi saham kali ini adalah Zinc PT Kapuas Primakol yang akan kita bahas kali ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi teman-teman, kita akan sedikit sampaikan disclaimer dari pembahasan tentang potensi saham ini, yaitu pertama, saham adalah surat berharga berupa kepemilikan yang dapat diperjualbelikan. Kemudian harga saham sangat volatil ya. Kemudian segala keputusan bersifat privasi. Kemudian keempat, rekomendasi atau analisa hanya sebagai pandangan. Artinya kita memberikan pandangan kepada teman-teman semua tentang kondisi dari saham ini, itu versi kita. Tetapi ini sebagai bahan pandangan dan juga masukan, silakan teman-teman untuk dipikirkan secara privasi, baik itu dari sisi fundamental ataupun dari sisi teknikal teman-teman dalam trading ataupun investasi. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya, yaitu kita akan masuk ke situasi fundamental. Apa itu fundamental? Yaitu bagaimana suatu perusahaan secara diri sendiri ataupun secara internal mampu memberikan kemampuan untuk satu, menyehatkan diri sendiri, kemudian memberikan efek ke lingkungan sekitar, baik itu pelanggan, rekanan ataupun memang stakeholder seperti pemerintah dan bursa dalam hal ini, karena memang perusahaan ini adalah perusahaan TBK atau terbuka, artinya perusahaan yang menjual surat kepemilikan sahamnya kepada publik. Oke, kita akan masuk ke sisi fundamental ya teman-teman. Sisi fundamental kita akan hanya bahas dari sisi laporan keuangan teman-teman. Ada financial statement, kita ambil contoh, kita akan lihat priorisasi dari kuartal 1, kuartal 2, kemudian kuartal ketiga. Jadi masing-masing tiap kuartal ada 3 bulan, dari Januari ke Maret, dari April ke Juni, kemudian Juli ke September. Nah, ini yang akan kita coba bahas rentetannya seperti apa kondisi finansial ataupun keuangan dari perusahaan ini ya teman-teman. Ya, untuk ke financial statement kita akan lihat dulu kas ya. Kas, kenapa kas? Karena memang kas ini sebagai urat nadi ya teman-teman, yang harus dimiliki secara real oleh perusahaan. Artinya kas ini sebagai sumbu utama gitu dalam arti menjalankan proses bisnis. Oke, kas di Maret itu 11,6 miliar ya, dari akhir Desember ataupun awal Januari ini sekitar 65, setelah dipergunakan satu kuartal turun menjadi 11,6 miliar. Ya, kita kita akan coba baca persediaan ini teman-teman. Persediaan di sini adalah persediaan lancar. Saya baca di sini persediaan lancar di sini ada 63 miliar di awal tahun, kemudian meningkat 68 menjadi di kuartal pertama. Jadi artinya ada peningkatan persediaan sekitar 5 miliar ya secara nilai, dari 63 ke 68 miliar. Jadi yang dinamakan persediaan ini, saya berpendapat bahwa memang ini adalah produk yang siap untuk dijual. Artinya persediaan adalah produk yang dijual
dalam 3 bulan terakhir antara Januari sampai Maret ini, sisa daripada persediaan yang masih tersedia di akhir Maret itu 68 miliar secara value, secara nilai. Dari awal tahun 63 menjadi 68. Artinya meningkat, ada peningkatan persediaan. Artinya untuk produksinya yang sudah dicapai itu 68 miliar secara nilai. Oke, kemudian kita akan lihat juga setelah persediaan meningkat, kas juga menurun. Kas tentunya menurun karena ada produktivitas ya teman-teman, tetapi masih di teritori positif ya untuk kas di perusahaan ini ya. Oke, ini adalah financial statement untuk PT Zinc ya teman-teman. Oke, kita akan lihat pinjaman jangka pendek ini teman-teman. Kita akan lihat pinjaman jangka pendek. Sebentar. Liabilitas itu adalah kewajiban ya teman-teman. Kewajiban dan modal ini, liability dan equity, atau liabilitas dan ekuitas ya teman-teman. Kita lihat liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Kenapa kita akan lihat? Karena kewajiban jangka pendek adalah sama dengan perputaran kewajiban yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara jangka pendek atau di bawah umur 1 tahun sampai 3 tahun. Artinya ini adalah liability yang current ya, current liability, dan ini sangat berpengaruh ke kas. Artinya setoran-setoran atau pembayaran utang jangka pendek ini sangat mempengaruhi oleh kondisi kas. Dari awal tahun 197 miliar sampai Maret ini mengalami penurunan ya teman-teman. Untuk liability sekitar berapa itu? Sekitar 50 miliar, 48 miliar ya teman-teman. Sekitar 48 miliaran sudah dilakukan kewajiban daripada Zinc ini. Oke, kita akan juga lihat di hal lainnya ya sebelum kita menyeberang ke ke kuartal kedua ya teman-teman. Nah, kita juga memang agak sedikit berfokus pada utang ya, utang jangka pendek, karena itu akan berpengaruh terhadap debt equity ratio ya, atau DER. Teman-teman yang mungkin juga nanti bisa mempelajari tentang DER daripada suatu industri ataupun suatu perusahaan pada sektor tertentu. Nah, ini yang perlu kita cermati dalam arti bahwa DER di sini sangat penting sekali untuk analisa ya, karena memang DER ini akan berpengaruh bagaimana suatu kas bisa bermanuver untuk bisa dia memberikan topangan yang kuat terhadap kondisi keuangan daripada perusahaan. Ya teman-teman, untuk hal lainnya kita akan coba lihat ya bagaimana pengaruhnya terhadap financial statement ini. Untuk liability jangka panjang ini ada angka-angka yang enggak terlalu konstan ya teman-teman. Jadi artinya secara overall untuk kewajiban jangka pendek ini terlihat di sini 285 miliar turun menjadi 244 miliar ya untuk
di laporan keuangan ini dari apa namanya utang jangka pendek, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, teman-teman, ada penurunan yang progres ya, dari 285 ke 244, dari 285 di awal tahun ke kuartal 1 menjadi 244. Oke, kita ke hal lainnya, coba kita akan lihat juga kalau utang jangka panjang nih, karena memang mungkin cicilan daripada perusahaan itu sangat kecil ya, jadi pengaruhnya sangat kecil. Seperti Anda lihat di sini, utang jangka panjang atas bank ya, atau utang di bank itu sekitar 66 miliar kuartal 1, kuartal 2, kuartal awal tahun, kuartal 1 juga turun menjadi 60 miliar dari 66. Jadi pergerakannya sangat kecil ya untuk utang jangka panjang, karena memang kondisi utang jangka panjang biasanya di atas 3 tahun dari sisi apa namanya, dari sisi tenor ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat selanjutnya, teman-teman. Tapi coba kita akan masuk ke kuartal kedua ya, teman-teman, karena di data kuartal ke-1 ini ada sedikit gangguan dari sistem di kita ya, teman-teman. Ya, ini kita akan coba lihat kita juga bisa lihat ini utang jangka panjang atas pembiayaan konsumen 3,6 menjadi 3,1 miliar, kemudian utang jangka panjang lainnya itu dari 13 menjadi 10 miliar. Sehingga secara debt ini memang ada progres ya, teman-teman. Progres dalam arti ada penurunan dari awal tahun menjadi akhir kuartal ke-1, dan ini memang sangat bisa mempengaruhi dari sisi cash flow ya, dalam arti perusahaan tidak terbebani secara cash flow, di mana cash flow adalah hal yang utama mereka melakukan pembayaran dan sebagainya ke ke debitur ya. Kita lihat di kuartal 2, teman-teman ya. Nah, kita balik dulu ke kuartal 1, teman-teman. Ya, itu tadi. Kalau kita baca di sini, ya, sebelum ke laporan rugi laba, kita akan coba share dengan kuartal kedua ya, teman-teman. Oke. Jadi kuartal kedua tadi kan ada 11 miliar itu kas di akhir Maret, sementara di akhir Juni ini terjadi juga peningkatan kas ya, artinya kas yang masuk ke perusahaan juga meningkat menjadi 20 miliar. Jadi ada peningkatan dari sisi kas. Kenapa kas penting? Karena memang kas sangat bisa menopang bagaimana kondisi perusahaan ini bisa
menghidupi dirinya sendiri dari sisi bisnis ya. Kita lihat di sini di bulan 30 Juni itu ada 20,6 miliar di kas ya. Sementara di kuartal 1 itu 11,6. Jadi ada peningkatan sekitar 9 miliar lebih ya ini teman-teman, dari kas di periode kuartal 1 kuartal kedua. Kemudian kita lihat ke kuartal ketiga, nampaknya terjadi juga penurunan kas lagi menjadi 11,4 miliar. Tapi secara overall maksud saya adalah bahwa kas walaupun memang angkanya naik turun tetapi dalam teritori positif. Artinya ketika perusahaan mempunyai kas yang cukup, tentunya ini tidak akan menambah hutang jangka pendek ke pihak ketiga. Jadi sangat bisa dimungkinkan bahwa cost operation dari perusahaan ini sudah membaik dari sisi bahwa memang kasnya tersedia untuk menjalankan bisnis. Ya, kita lihat di kuartal 1 tadi persediaan ya teman-teman, teman-teman bisa baca di sini persediaan terakhir itu di kuartal 1 68 miliar. Kita lihat di kuartal 2 apakah ada peningkatan? Ya, ini ada peningkatan teman-teman, persediaan produksi dari 68 ke 73 miliar ya. Artinya nilai persediaan produk meningkat dari 68 miliar ke 73 miliar. Ini persediaan lancar. Artinya ada progres dari 68 ke 73. Sementara kita lihat di kuartal ketiga ya dari 73 miliar nilai persediaan naik menjadi 103 miliar di kuartal ketiga ya, 103 miliar. Ini nilai persediaan lancar, sehingga memang kita bisa menyimpulkan bahwa memang perusahaan ini sedang menumpuk katakan jumlah persediaan di gudang ataupun persediaan yang siap jual, hasil produksi yang siap jual ada di inventory, di mana persediaan itu akan bisa secepatnya untuk dijual gitu, dimasukkan ke booking sales, atau paling tidak ada semacam perjanjian DP atau uang muka ya dari pembelian itu, sehingga memang kedepannya saya pikir sampai akhir tahun ini akan terus meningkat dari sisi persediaan. Artinya harapan ke depan bahwa perusahaan ini akan memberikan sales yang progres itu berdasar karena memang punya persediaan produk, dalam hal ini biji besi, yang terus meningkat secara nilai. Kita belum tahu berapa ratus ton ini karena tidak ada konversi ke tonase ya, kita hanya lihat value-nya aja, nilainya bahwa ada progres. Oke, kita akan lihat tadi di di hutang ya, di hutang jangka pendek teman-teman. Hutang jangka pendek di kuartal 1 itu 109, turun dari 157 di awal tahun, 197 miliar ke 109. Kemudian kita lihat di kuartal kedua bagaimana kondisi hutang jangka pendek ya teman-teman. Kondisi hutang jangka pendek kuartal 1 109, kuartal 2 juga sepertinya ada perubahan sedikit, tetap 109. Kemudian kita lihat hutang jangka pendek kuartal ke 3 110. Jadi enggak terlalu banyak penambahan ya dalam hal ini, dari 109 ke 110. Artinya pergeserannya sangat kecil sekali nih, sekitar 1 miliaran dari 109 ke kuartal 1, kuartal 2 tetap 109, kuartal 3 nambah menjadi 110 miliar. Jadi sangat kecil sekali ini penambahannya. Kenapa pinjaman jangka pendek? Karena pinjaman jangka pendek adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan
sebelum terjadinya climber daripada debitur ya teman-teman, ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan secara komprehensif dalam menjalankan bisnisnya. Kita akan lihat di laporan laba rugi teman-teman ya, komprehensif di kuartal 1 kita lihat penjualan teman-teman. Penjualan itu akhir tahun 2019 ada penurunan memang karena memang dimulai adanya gosip-gosip tentang COVID ya, terutama di Cina ataupun di India ini, sehingga ada penurunan penjualan dari Januari ke Maret. Itu sekitar 34 miliar ya. Secara nilai penjualan menjadi turun. Kemudian kuartal 2 kita akan lihat ya teman-teman. Kuartal 2 kita lihat penjualan ya, kuartal 2 Juni ya, ini ada peningkatan teman-teman. Ternyata penjualan sales itu 301 miliar ya, dari periode akhir Maret itu 166 sampai akhir Juni itu 301. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan, sekitar berapa persen ini? Di atas 100% ini. Hampir 100%, sekitar 96%. Jadi ada peningkatan yang signifikan ya teman-teman di kuartal ke-1 ke kuartal 2 dari sisi penjualan. Kemudian kuartal ketiga kita akan lihat bahwa memang sepertinya ada progres yang positif dari sisi penjualan. Ya, kuartal 3 itu meningkat penjualannya teman-teman dari 300 miliar ke 380 miliar, 301 miliar ke 380 miliar. Ini adalah suatu progres yang sangat baik ya teman-teman, dalam arti perusahaan ini, Zinc ini sampai akhir tahun kita optimis memang penjualannya lebih stabil di angka 300-an miliar, artinya ada progres walaupun memang COVID-nya masih mempengaruhi, tetapi di kuartal ketiga sudah mulai bisa menunjukkan performa distribusi penjualan yang lumayan signifikan, terutama di kuartal kedua ke kuartal ketiga. Artinya ada progres yang sangat luar biasa ini, karena ini perusahaan komoditas yang harusnya memang terpukul oleh situasi COVID dan juga resesi di dunia. Oke, kita lihat labanya ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini kita teman-teman baca juga di sini ada beban pokok penjualan dan pendapatan 116 di kuartal 1. Kemudian juga bruto labanya 50 miliar, kemudian beban penjualan, kemudian beban umum, ditambah lagi juga memang pendapatan keuangan dari transaksi dan selisih kurs juga, sehingga didapat di sisi bawah ini pendapatan laba rugi komprehensif sekitar 15 ini ada 15 miliar ya teman-teman. Ini memang turun dari kuartal awal tahun ya, itu ya sekitar 15 miliar ya, 15,9 miliar ini secara overall untuk laba ya, laba yang bersifat komprehensif ini di kuartal 1, kemudian menurun dari
menurun dari akhir tahun 2019 atau awal 2020 dari 60 ke 15 miliar. Kita akan lihat di kuartal 2 teman-teman. Kuartal 2 kita akan lihat ke kuartal 2. Kuartal 2 ya, laba komprehensifnya menaik menjadi 40 miliar ini teman-teman ya, naik menjadi 40 miliar. Ini justru memang beban pokoknya juga naik menjadi 195 miliar karena memang penjualan juga naik menjadi 300 miliar sehingga laba juga secara bersih naik menjadi 40 miliar. Jadi ada kenaikan dari 15 ke 40 miliar untuk laba pokok. Dan di kuartal 3 ini kita lihat 26 miliar kembali turun. Tapi dengan kondisi bahwa persediaan masih tinggi ya. Jadi bisa kita prediksi bahwa nanti di akhir tahun dengan kondisi distribusi penjualannya stabil, saya prediksi ini sampai kuartal 4 akhir tahun zinc ini akan mencetak laba positif ya. Mungkin di angka 30 sampai 35 miliar sampai 40 miliar ini untuk prediksi kita di perusahaan ini. Ya, teman-teman, itu untuk beberapa hal tentang kondisi keuangan ya, teman-teman. Kemudian financial statement. Jadi perusahaan ini sudah mencetak keuntungan walaupun masih sangat minim dalam hal ini ya teman-teman. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita akan lihat dari sisi ya, dari sisi EPS ya, dari sisi istilah EPS earning per share, artinya pendapatan per lembar saham ini itu 1, sekian ya, atau kita lihat juga di financial statement di kuartal ketiga itu 1,1 ya, dari awal tahun 6,27 menjadi 1,1 di kuartal ketiga, dari kuartal pertama 0,63 rupiah, kemudian kuartal kedua ini EPS-nya 1,66, kemudian balik lagi 1,1. EPS itu adalah earning per share ya teman-teman, artinya setiap 1 rupiah kenaikan saham berbanding dengan per 1 rupiah daripada kenaikan keuntungan perusahaan. Jadi ini rasio antara keuntungan perusahaan berbanding dengan keuntungan daripada harga lembar per saham. Jadi setiap kenaikan 1 rupiah saham ya, katakan di kuartal 3 ini itu terdapat 1,1 rupiah keuntungan per sahamnya. Oke ya, itu IPS. Jadi teman-teman mungkin juga perlu mempelajari tentang IPS juga ya. Kita akan lihat situasi rasionya ya, IPS. Nih, kita akan lihat untuk IPS teman-teman. Ya, IPS itu earning per share itu baik jika meningkat, artinya perusahaan bertumbuh dibandingkan dengan periode sebelumnya. Artinya kita lihat tadi 0,6 di kuartal 1, 1,6 di kuartal 2, 1,1 di kuartal ketiga ya. Lebih cenderung progres daripada perusahaan ini. Kemudian ini price earning per rasio ya teman-teman. Price earning per rasio price earning ratio ini baik
Jika pair kecil artinya harga murah dibandingkan dengan industri sejenis. Pair di sini adalah rata-rata harga, ya, harga saham dibandingkan dengan rata-rata keuntungan daripada perusahaan. Kalau kita di sini pairnya daripada zinc ini, kita lihat data dari RTI itu 150,57 kali ya teman-teman. Ini kalau saya baca di industri pertambangan itu kurang lebih per industri, rata-rata industri 114. Jadi di atas industri 150. Jadi agak sedikit mahal sebenarnya secara industri dari saham ini ya. Jadi harga saham sekitar 220 itu masih dianggap di atas industri. Tetapi pandangan saya bahwa ketika harga saham di atas industri, rata-rata industri 114, sementara pairnya zinc ini 150, itu dia berhasil keluar dari lubang jarum bahwa saham ini bukan saham yang kaleng-kaleng ya, bukan saham yang murah-murahan gitu ya. Artinya karena kinerja maka saham ini wajar pairnya naik menjadi 190,57 di atas rata-rata industri 114 per share ya teman-teman. Kemudian kita coba akan lihat juga di PBV ya teman-teman. PBV itu price book value. Jadi nilai buku, perbandingan nilai buku dari saham pada saat diperdagangkan dengan pada saat diterbitkan. Baik jika PBV kecil artinya harga murah dibandingkan dalam industri sejenis. Kita lihat PBV-nya ya teman-teman. PBV daripada PBV daripada zinc. PBV zinc itu 7,008 dari data RTI ya. Ini masih di bawah industri, kalau nggak salah itu pairnya 11 kali kalau nggak salah untuk pertambangan. Jadi masih murah sebenarnya kalau dibandingkan dari sisi price book value ya. Artinya dari perusahaan ini bisa berkembang positif dengan harga yang murah dibandingkan dengan nilai buku sahamnya ya. Artinya saham ini akan kemungkinan bisa meningkat harganya ketika memang performa daripada fundamental perusahaan ini akan semakin naik. Kemudian DER, ROE itu return on earning ya teman-teman. Return on equity yaitu rasio perbandingan pengembalian modal daripada perusahaan ini ya. ROE-nya kita apakah ada datanya di sini kita kurang tahu ya teman-teman. Tapi mungkin secara jangka panjang, secara luas ini positif ya, saya yakin positif. Kemudian kita ke DER ya, debt equity ratio, yaitu rasio perbandingan modal dengan utang ya teman-teman. Kita DER-nya di sini adalah kita akan lihat DER. Kita belum tahu datanya apakah ada di RTI. Mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri ya DER-nya seperti apa. Tapi kalau lihat sih mungkin DER-nya masih kecil ini, karena memang dari sisi tadi hutang jangka pendeknya dihabisin, maksudnya progres dikecilin gitu, sementara hutang jangka panjangnya di flatten, artinya
apa namanya, dikelola dengan baik, katakan seperti itu, sehingga memang DER-nya nggak berdarah-darah dalam hal ini, mungkin di bawah 1% ataupun di apa namanya, di atas 1,1-1,2%. Artinya DER ini kalau di bawah 1, baik jika DER kecil artinya utang perusahaan masih dapat ditoleransi ataupun dikelola dengan baik. Nah, kita belum tahu DER-nya seperti apa, tapi kalau lihat per kuartalan dari 1, 2, 3 kuartal, kita lihat DER-nya sepertinya nggak terlalu tinggi ya untuk zinc ini. Oke, teman-teman, kita ke hal berikutnya ya, teman-teman. Tadi juga kita sudah bahas di apa namanya, di financial statement, di fundamental. Kita akan lanjut ke hal berikutnya, yaitu tentang technical ya, teman-teman. Technical yaitu bagaimana melihat pergerakan harga dari suatu saham dari sisi naik turunnya harga ataupun permintaan dan penawaran daripada penjualan saham di bursa. Dalam hal ini kita akan memakai metode technical analysis, artinya kita akan lihat bagaimana perusahaan ini mampu untuk bergerak daripada sisi harga, penawaran, dan juga permintaan daripada market ya. Ya, kita lihat di sini menggunakan mode chartnya Mandiri Sekuritas ya. Teman-teman yang punya akun di CC ya, di Mansek, itu bisa Anda juga bisa lihat di sini situasi zinc dari sisi chart ya. Ya, dari sisi chart ini kita bisa lihat bahwa memang terjadi penurunan harga yang lumayan tinggi ya, teman-teman, dari periode tertinggi itu di 645 sekitar bulan April 2019, kemudian turun, kemudian naik lagi sekitar September 2019, kemudian down turun ya menjadi lowest price ini di harga 115 di sekitar bulan sekitar November 2020 ya. Harga terendahnya November 20, kemudian rebound ke harga sekarang di 210-an. Kalau kita tarik dari sisi Fibonacci ya, teman-teman, itu ada kondisi yang masih perlu kita cermati ya dari sisi technical, bahwa di sini kita melihat di Fibonacci dari 0 titik terendah ke 0,24% itu di angka 240. Kemudian di 0,38% di 317 sampai ke 0,5 atau di titik tengah daripada harga tertinggi dan terendah itu di angka 317. Sementara high price-nya di 640-646. Jadi ini masih ada potensi untuk bisa break up dengan kondisi bahwa fundamental perusahaan ini stabil ya, dari sisi penghasilan juga stabil. Saya prediksi ini bisa juga sangat ada potensi untuk ke depan bahwa saham ini perlahan-lahan dengan smooth akan bisa naik ke angka 0,24 sampai 0,38%. Ya, teman-teman, itu dari sisi teknikal ya. Kita hanya pakai dari sisi Fibonacci itu, kemudian kita lihat di MA ya, MA moving average itu
di MA5 sudah terlewat ya di angka 150-an, kemudian MA20 itu sudah lewat di MA5 di 140, kemudian MA20 di 150-an, kemudian sekarang sudah tersentuh MA60. MA60 ini di angka 218 ya. Jadi pernah tersentuh untuk MA60 itu sudah tersentuh. Jadi artinya secara support ini sudah terbentuk support baru di 210. Artinya support di MA60 di 210. Kita akan coba bahwa memang dengan adanya support baru di 210 itu akan memberikan gambaran bahwa memang saham ini akan kembali terus rebound ya. Artinya persis chartnya di atas MA60 sehingga memang akumulasi untuk bisa melakukan pergerakan saham ke depan itu bisa naik di angka 24% sampai 38% daripada garis Fibo. Nah, kita akan juga lihat bagaimana formulasi daripada saham ini, apakah memang zinc ini secara kemampuan dia untuk ditopang oleh ditopang oleh permintaan dan penawaran harga dari saham ini. Kita akan lihat dalam penjelasan ini ya, bahwa memang saham ini cenderung memang masih sangat volatil ya. Karena apa? Karena memang kita lihat saham ini tadi saya bilang masih menunggu dari sisi bagaimana saham ini ke depannya, karena memang di situ bersentuhan situasi dari sisi moving average ya. Artinya pergerakan harganya masih dipengaruhi. Artinya ada cross di situ di MA60 ya, sudah tersentuh, sehingga memang kemungkinan kalaupun memang ada permintaan, bahwa permintaan dan penawaran ke harga yang lebih tinggi di atas 210 tadi ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat ya teman-teman untuk saham zinc ini, apakah memang permintaan dari sisi volumenya bisa memungkinkan bahwa memang saham ini akan dipengaruhi oleh sisi permintaan yang tinggi daripada market ya teman-teman. Nah, untuk zinc sendiri dari sisi harga ya teman-teman, dari sisi harga kita memprediksi bahwa terjadi nanti pergerakan harga yang lumayan trend up ya, uptrend gitu maksud saya. Dari sisi pergerakan harga zinc ini kita anggap opennya di 190 sampai 230 untuk areanya. Ini profit shotnya teman-teman bisa ambil di 295 sampai 340. Kemudian profit longnya antara 410 sampai 620. Kemudian kita lihat loss shotnya, cut lossnya itu setara shot di 176 ke 160. Kemudian loss longnya jangka panjangnya ini 140 sampai 98 per harga sahamnya. Jadi secara teoritis kita berpandangan bahwa memang saham ini akan ditopang oleh kenaikan, karena tadi ditopang oleh fundamental yang progres ya, walaupun nggak terlalu besar tetapi ada progres. Artinya kita rekomendasikan bahwa saham ini ke depan memang akan bisa untuk kita masuk ya dari sisi jangka pendek ataupun jangka panjang ya secara market, karena memang kondisi daripada komoditas terutama di Indonesia atas kebutuhan
pasar industri di China, di India, kemudian di Jepang dan Korea Selatan ini sangat tinggi sekali dari sisi permintaan harga, sehingga permintaan biji besi ya untuk industri, sehingga memang kedepannya akan lebih prospektif untuk saham zinc ini. Ya, terakhir saya sampaikan bahwa ini sekedar untuk planning dan juga sebagai pandangan, bahwa kita berpandangan potensi saham zinc ini akan rebound naik ya, dengan konsekuensi terjadinya cut loss di angka-angka seperti tabel ini, tetapi dengan dukungan fundamental yang kita jelaskan tadi, bahwa akan sangat berpotensi bahwa saham ini bisa rebound naik ke atas ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terjadi kekurangan. Kita jumpa ke pembahasan saham berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.